Hello everyone, hello students, and good morning, good afternoon, and good evening. Welcome back to this channel, English is easy and fun. Oke, jumpa lagi semuanya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar satu topik baru lagi. Dan tentunya kita masih belajar tentang bahasa Inggris dasar, karena dasar dalam sebuah bahasa itu sangat penting untuk membantu kita meningkatkan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Tapi kali ini kita akan membahas tentang artikel atau yang dikenal dengan kata sandang dalam bahasa Indonesia. Oke, penjelasan selanjutnya kita akan simak bersama-sama. Jangan lupa untuk menonton atau menyimak video ini dengan baik, jangan di skip, tapi ditonton sampai habis. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa mendapat video-video yang akan diupload atau video-video terbaru. Oke, kita langsung saja lanjutkan. Oke, apa itu artikel? Or what are articles? Articles atau kata sandang adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kata benda, orang, tempat, atau ide, atau sebuah gagasan. Kata sandang sebenarnya ini tidak punya arti sebenarnya, cuman berfungsi untuk menjelaskan ya tentang benda, kata benda. Nah, kata benda yang dimaksud adalah misalnya orang, tempat, atau ide, atau bahkan sebuah gagasan. Itulah yang dimaksud dengan artikel. Nah, kali ini kita akan fokus tentang penggunaan the, dan en ya. Penggunaan the, dan en. Nah, ini sebenarnya semuanya artinya sama, hanya sedikit perbedaan dari ketiga ini. Tapi ketiga-tiganya juga punya fungsi masing-masing. Ya, walaupun banyak persamaannya. Untuk itu kita akan simak bersama-sama penjelasannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat tentang penggunaan artikel mengenai the. The digunakan untuk menerangkan noun ya. Noun itu kata benda. Nah, di sini the ini bisa untuk benda yang tunggal ataupun jamak, yang dikenal dengan singular dan plural ya dalam bahasa Inggris, tunggal dan jamak. Dan tentunya akan menerangkan tentang benda, orang, dan tempat, atau memberi penjelasan tentang benda, orang, dan tempat. Nah, tentunya penggunaan the ini yang perlu diingat adalah ketika benda yang dimaksud itu sudah kita tahu ya, atau sesuai dengan yang dimaksud. Sesuai yang dimaksud itu seperti apa? Misalnya kita membicarakan satu benda dan kita menyebutkan benda itu. Misalnya saya mengatakan mobil berwarna merah. Ya, tentunya itulah yang dimaksud tentang benda itu. Makanya penggunaan the ini kita gunakan. Walaupun penggunaan the ini bukan hanya sekedar itu, tapi bisa juga digunakan di hal-hal lain seperti misalnya benda yang satu-satunya di dunia. Ya, misalnya kita mengatakan matahari. Nah, itu diawali dengan the. Kita mengatakan the sun, atau bulan. Kita juga bisa mengatakan the moon. Atau apalagi ya, laut, kita mengatakan the sea ya. Itu sudah jelas ya, makanya kita menggunakan the. Oke, itu untuk penggunaan the. Dan mari kita lanjutkan untuk pemahaman yang lebih lagi. Di sini ada beberapa contohnya ya tentang penggunaan artikel the ini. Kita fokus penggunaan the. Misalnya saya mengatakan please give me the book. Please give me the book. Tolong berikan saya buku itu. Maksudnya adalah buku yang kita minta itu sudah benar-benar yang kita maksud bendanya itu. Misalnya ada satu buku di atas meja dan kita tunjuk bahwa buku itu yang kita maksud. Makanya itu kita pakai kata the. Oke, lanjut ya. Which one do you like? The blue or the black one? Which one do you like? The blue or the black one?
mana yang kamu suka, warna biru atau warna hitam. Artinya mungkin kita menawarkan benda yang benar-benar sudah mungkin kita tunjuk atau kita sudah tahu bahwa itu yang akan benda tersebutlah yang dimaksud. Ya, itu maksudnya. Oke, nomor 3. The students of 7th grade are very smart. The students of 7th grade are very smart. Siswa-siswi kelas 7 sangat pintar. Artinya apa? Kelas yang dimaksud ini sudah benar-benar jelas ya. Bukan kelas 7 yang apa, tapi kelas yang dimaksud ini sudah kita sudah benar-benar yang kelas yang dituju atau yang dimaksud dengan pembicara. Seperti itu. Lalu nomor 4, the man who's sitting there is my brother. Ya, ini juga sudah jelas. Misalnya kita mengatakan laki-laki yang duduk di sana adalah saudaraku. Kita menunjuknya dengan jelas. Mungkin dengan kita menyebut ciri-cirinya, lalu kita menunjuk orang tersebut, dan orang yang diajak bicara sudah pasti paham bahwa yang kita maksud adalah orang tersebut. Makanya kita menggunakan the. Ya, dan uniknya the ini bukan hanya untuk yang tunggal, tapi untuk jamak juga ya. Yang penting benda yang dituju ini kita sudah tahu maksudnya bahwa benda tersebutlah yang dimaksud. Oke, go on. Nah, sekarang kita menggunakan artikel ya. Artikel ini sama saja dengan tadi, cuman ini hanya untuk tunggal atau jumlahnya 1 ya. Benda yang bisa dihitung jumlahnya 1. Tapi perbedaan dengan the tadi adalah kita menggunakan ini untuk benda yang belum jelas atau sesuai yang dimaksud ya. Bisa saja kita menyebut benda tapi belum tentu ya. Artinya sesuatu yang belum ditekankan gitu, belum dipastikan. Nah, perhatikan juga di sini diawali oleh huruf dan bunyi konsonan ya. Maksudnya bunyi konsonan adalah kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan ini huruf mati ya, konsonan ya. Oke. Tapi untuk satu benda tunggal ini menggunakan di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut. Nah, ini maksudnya bisa saja seorang, bisa saja juga sebuah, seekor, selembar, sebutir dan lain-lain sesuai dengan konteksnya. Ya, misalnya kalau saya mengatakan seseorang ya tentunya misalnya saya mengatakan a man, a woman, berarti pastinya di sini adalah seorang. Kita pasti tahu bahwa arti di sini adalah seseorang. Kalau saya mengatakan a book, ya, a book itu berarti sebuah buku. Tidak mungkin kita mengatakan seorang atau sebutir. Jadi sesuai konteksnya. Ya, sebutir, seekor, a cat, ya, seekor kucing, a cat, dan lain-lain. Itulah uniknya penggunaan di sini, walaupun tidak punya arti sebenarnya, tapi lebih menerangkan tentang jumlah benda ya, atau kata benda seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya dalam sebuah kalimat. Kalau saya misalnya mengatakan seperti ini, I saw a rabbit here yesterday. I saw a rabbit here yesterday. Saya melihat seekor kelinci di sini kemarin. It is a fan. It is a fan. Itu adalah sebuah kipas angin. There is a university over there. There is a university over there. Ada sebuah universitas di sana. Give me a paper. Give me a paper. Berikan saya selembar kertas. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nanti masih ada beberapa contohnya lagi untuk penjelasan lebih detail. Oke, sekarang kita ke an ya. An. Ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan tadi, cuman di sini perbedaannya adalah di sininya ya, di tulisan warna merah di sini yang tadi diawali oleh huruf bunyi atau bunyi konsonan, tapi yang ini oleh bunyi vowel ya, atau bunyi vokal ya. Bukan hanya hurufnya tapi bunyinya, karena dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berawalan di depannya hurufnya konsonan tapi bunyinya malah vowel
Nah, kita akan menggunakan an, yang penting jumlahnya tunggal, of course tunggal ya. Kalau jamak kita bisa memakai some, kita bisa memakai any, atau bisa memakai several. Ya, itu nanti pembahasan lagi dalam satu video. Tapi kita fokus dulu untuk artikel yang ini. Oke. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini perbedaannya dengan tadi hanya di sininya ya, di yang tadi itu konsonan, sekarang ini vowel ya. Nanti dilihat contohnya pasti lebih paham lagi. Ya, tetap sama saja artinya, bisa seseorang, bisa sebuah, seekor. Ya, tidak ada bedanya dengan n, cuman dengan penjelasan tadi di atas bahwa lebih ke vowel ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penggunaannya di sini ada the use of articles. Sorry, ini harusnya n ya. Ini n. Maksudnya adalah, misalnya saya mengatakan he is handing an egg. Ya, he is handing an egg. Dia sedang memegang sebutir telur. Ya, dia memegang sebutir telur. Lalu, it needs an hour to finish it. It needs an hour to finish it. Memerlukan atau membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikan ini. He is an honest man. He is an honest man. Dia adalah laki-laki yang jujur. She is having an apple. She is having an apple. Apple. Dia sedang memakan sebuah apel. Perhatikan kata di sini yang mengikutinya adalah bunyinya vowel ya, atau hurufnya huruf vowel. Tapi kalaupun di sini hurufnya huruf vowel, tapi kalau bunyinya konsonan, kita tetap memakai e di sini, bukan n, tapi tetap e. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, kita belajar lagi supaya lebih paham. Penggunaan lebih dikhususkan kepada apa penggunaan e dan n ya. Misalnya if I say a city ya, sebuah kota, a city. An airport ya, an airport, sebuah bandara atau bandar udara. Kita menggunakan n karena bunyinya adalah vowel. Next. Oke, if I say a red bus ya, masih ini karena bunyinya konsonan, jadi kita pakai e ya, sebuah. A red bus, sebuah bus atau bis merah. An Italian restaurant, an Italian restaurant. Nah, ini kita pakai n karena bunyinya di sini adalah vowel. Sebuah restoran Italia. Oke, go on. A blue hat, sebuah topi biru. An orange bag, sebuah tas oranye, berwarna oranye maksudnya. Kita pakai n karena bunyinya ya, vowel. Next. Nah, lagi ada a tall woman, seorang wanita yang tinggi. Lalu di bawahnya an American player, seorang pemain dari Amerika, misalnya pemain bola. Kalau saya mengatakan pemain bola, an American soccer player atau footballer ya. Oke. Nah, ini justru perhatikan di sini agak kontra ya. Justru di atas memakai e, sedangkan di bawah memakai n. Karena bunyinya di atas konsonan, sedangkan di bawah bunyinya vowel. Jadi saya mengatakan di atas a unique house. Bukan unik, tapi a unique house karena bunyinya konsonan u. Jadi saya mengatakan a unique house, sebuah rumah yang unik. Lalu di bawahnya karena h tidak diucapkan, disebut dengan silent letter dalam bahasa Inggris. Saya mengatakan an hour ago, ya, sejam yang lalu. An hour ago, sejam yang lalu. Okay, that's all about for this lesson, and thank you very much for watching. Don't forget to like, share, and comment. See you on the next video, and God bless you all. Bye bye.